Selamat pagi, shalom. Tadi saya lihat masih ada yang telat, mungkin bolehkah kiri kanan salam aja, salam coba, salam selamat Paskah gitu ya. Ya. Saudara, momen yang sangat penting untuk kita sama-sama peringati, untuk kita menangkap pesan sangat penting, karena tanpa kebangkitannya sebenarnya kita tidak ada atau menjadi sia-sia kita percaya. Oke, saya merindu memulai dari Paskah dulu ya. Kata Paskah, atau kita lihatlah langsung ya, Keluaran pasal yang ke-12. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, di mana orang Israel akan keluar dari tanah Mesir untuk mereka dipimpin Tuhan menuju tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Namun sebelum mereka keluar, mereka harus merayakan Paskah. Paskah itu di mana ada domba yang harus mereka sembelih pada waktu senja. Mari kita lihat ayat yang ke-3, kita perhatikan ya. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi mereka ambil domba, kita lompat saja ya, ayat yang ke-5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil kambing, domba atau kambing, ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus, katakan harus, 2 3 ya, harus. Nah, itu tidak bisa tidak. Harus apa? Menyembelihnya pada waktu senja. Lalu kemudian ayat 7, darahnya harus diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu ya, dan pada ambang atas. Jadi tiang pintu kiri kanan, lalu ambang atas harus dioleskan darah itu ya, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan selanjutnya Anda bisa baca ya, ayat 11, lompat saja lagi. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu terikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Dan kemudian di situ kalau seandainya ditanya oleh anak-anak mereka, nah itulah yang akan mereka sampaikan juga kepada anak-anak mereka. Kalau ditanya ini apa, bagaimana ini, kenapa dilakukan ini Pak, sama orang tua ditanya ya, maka haruslah mereka ceritakan sama anak-anak mereka juga bahwa itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, waktu kita berbicara tentang Paskah, maka yang menarik adalah ketika darah tidak ada pada kedua tiang pintu ambang atas rumah itu, maka yang terjadi orang atau anak yang sulung atau setiap yang sulung dalam rumah itu akan mati. Katakan dengan saya, mati. Ya, sekali lagi, tidak ada tanda darah, maka yang sulung dalam rumah itu mati. Jadi saudara-saudara, dalam rumah itu seandainya ada anak yang baik sekali, rajin, penurut, tetapi orang tuanya tidak melakukan yang disebutkan tadi, tidak ada tanda darah pada kedua tiang pintu ambang atas rumah itu, maka apa yang terjadi? Anak itu pasti mati. Nah, itu simbol bagi kita bahwa perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan kita. Ingat baik-baik, perbuatan baik tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Jadi apa yang bisa menyelamatkan itu ada tanda darah.
Jadi pada waktu kita berbicara Paskah, itu yang pertama ada bicara tentang darah, tapi juga bicara tentang kita dilewatkan dari cengkraman maut. Dilewatkan. Jadi orang-orang di Israel itu melakukan tanda darah, ternyata pada waktu malaikat datang, ada rumah yang tidak ada tanda darah, pastilah yang sulung di dalam rumah itu mati. Wow, itu hal yang harus dimengerti. Jadi saudara-saudara, Paskah artinya dilewatkan. Bahasa Ibrani yang dipakai di situ biasanya adalah Pesah. Pesah itulah dari bahasa itu muncul kata yang sering dipakai dalam bahasa Inggris namanya Passover. Passover artinya dilewatkan. Bukan Happy Easter, itu orang pakai kata Happy Easter. Itu Happy Easter menurut hemat saya kalau dipelajari itu adalah sudah terjadi pencampuran dengan dunia orang kafir sebenarnya kata itu. Kata yang sesungguhnya itu adalah Pesah, yang artinya Passover atau dilewatkan. Jadi saudara-saudara, perlu Anda dan saya sadari bahwa ketika bicara tentang Paskah, bicara tentang darah, dan kemudian bicara tentang kita dilewatkan dari maut, kematian itu. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi saudaraku, orang Israel pada waktu itu mereka menyembelihnya seekor anak domba itu harus senja. Jadi menjelang sore. Jadi mereka melakukan itu dengan kata lain supaya mereka diselamatkan, nanti akan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dengan demikian, maka Paskah juga berbicara tentang persiapan mereka akan keluar dari perbudakan Mesir. Nah, semuanya itu digenapi dalam Kristus. Ingat ya, digenapi dalam Kristus. Jadi Yesus matinya menjelang senja jam 3 sore. Dan orang-orang yang percaya kepadanya itu keluar dari perbudakan dosa. Jadi kalau orang Israel itu keluar dari perbudakan Mesir, sedangkan kita keluar dari perbudakan dosa. Jadi benar-benar itu digenapi di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara harus tahu sekali lagi, Paskah yang orang Yahudi, orang Israel lakukan. Tetapi menariknya, pada waktu Yesus ada, dan ingat baik-baik, Yesus juga adalah orang Yahudi secara kemanusiaannya. Murid-muridnya itu Yahudi. Jadi pada dasarnya mereka pun melakukan ritual Paskah. Jadi saudara-saudara, ketika bicara tentang Paskah, Yesus juga sebagai orang Yahudi melakukannya. Nah, tapi menariknya, waktu Yesus mau melaksanakan atau melakukan Paskah, mari kita lihat Lukas 22. Lukas 22. Lukas 22 berkata, ayat yang ke-7, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Dan sebenarnya yang harus dimakan itu kan domba Paskah itu kan, Yahudi kan. Tapi Yesus waktu sudah mereka masuk ke dalam rumah yang sudah dipersiapkan itu, Yesus tidak
menyembelih domba Paskah itu dengan mengatakan ini Paskah. Tapi ayat 14, lihat ayat 14, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Lalu ayat 17, kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Nah, lihat ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus sedang menggenapi bahwa orang Yahudi itu melakukan Paskah menyembelih domba, tapi Yesus berkata, akulah domba itu. Maka dia melakukan yang namanya perjamuan yang kita selalu peringati atau lakukan sekali sebulan, perjamuan kudus. Dan dia berkata, dia pecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Jadi tidak lagi daging domba Paskah, tapi aku, gitu. Yesus sedang mengatakan akulah. Lalu selanjutnya kalau kita baca, inilah darahku. Jadi tubuh lalu darah. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya Jumat Agung yang kita rayakan, itulah di mana Yesus nantinya mati di kayu salib. Nah, ini ada lagi yang aneh juga. Dibilang Yesus tidak mati hari Jumat. Kadang-kadang bingung-bingung kita di YouTube ini semuanya. Saya bilang, dari mana ceritanya bukan hari Jumat? Iya, mana dari Jumat itu? Hari Rabu. Apa dia nggak betul-betul lihat gitu loh? Firman Tuhan apa nggak dia baca? Dia pakai dalilnya bagana begini. Sebenarnya sederhana saja. Sangat sederhana. Coba kita lihat Yohanes, mari kita perhatikan. Pada pasal yang ke-19, Yesus mati ayat 28, dan dia mati, tapi ayat 31 setelah dia mati di situ 31. Perhatikan ayat ini, ayat 31 ya. Karena hari itu hari persiapan apa? Persiapan hari Sabat. Kalau orang Israel kalau Sabat itu tidak bisa lagi kerja dan tidak boleh menyentuh mayat karena itu najis, dosa besar itu. Maka pada ayat 31 dikatakan hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi sebentar lagi Sabat. Yesus mati di kayu salib, sebentar lagi Sabat. Berarti hari Sabat itu hari apa bagi orang Yahudi? Sabat itu hari Sabtu. Berarti Yesusnya mati hari apa? Hari Jumat. Kok jadi goblok betul itu orang? Hari Rabu matinya katanya. Ini makanya aku kasih tahu sama kita, kok percaya di YouTube itu. Melenceng. Ya ada juga sih yang baik. Anda harus temukan hamba Tuhan yang memang betul-betul mengajarkan kebenaran yang baik. Saya sendiri pun terus terang, saya belajar juga dari beberapa orang-orang yang menurut hemat saya bisa dipertanggungjawabkan setiap ajarannya. Itu kan ada banyak ajaran, apalagi ajaran oneness. Ya, apa itu oneness? Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus. Jadi cuman berganti peran dia katanya. Dia nggak menerima tentang Allah Tritunggal. Dan dengan berbagai dalih-dalih, orang kayak begitu nggak perlu ditanggapi sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena panas kuping kita, akhirnya
Dijawabin lah jadinya kan. Karena apologet harus dilakukan juga. Artinya pembelaan terhadap iman, apologetika. Jadi saudara-saudaraku, Yesus mati hari Jumat, maka kita rayakan Jumat Agung. Itu adalah Paskahnya orang Yahudi. Jadi Jumat Agung itu mati Yesus, itu adalah Paskahnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi di sini menyembelih domba Paskah, di sana Yesus tergantung di kayu salib menyelesaikan semua, menggenapi. Maka kita merayakan bukan Paskahnya orang Yahudi. Karena Paskahnya orang Yahudi itu adalah menyembelih domba itu, mereka keluar. Tetapi, nah ini yang saya mau bagiin hari ini. Kita merayakan Paskah itu berbicara kebangkitannya. Kebangkitannya itu hari apa? Hari yang ketiga, itulah hari Minggu. Dulu saya sudah pernah bilang, ada yang bilang enggak Pak, hari ketiga itu kan hari Senin. Coba, Jumat meninggal, mati, Sabtu berarti kan hari pertama, Minggu berarti hari kedua Pak, Senin hari ketiga. Nah itulah yang nggak ngerti lagi konsep keyahudian. Kita harus, tidak bisa terpungkiri, kita harus bisa meneliti, mengingat, melihat dalam konteksnya budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu bicara waktu, ya kalau kita kan waktu itu dari jam 12 malam, tek, lihat satu gitu ya, itu sudah hari berikutnya. Dari malam, tengah malam begitu, masuk kepada malam, itu satu hari. Yahudi tidak seperti itu. Yahudi menggunakan konsep dalam Kejadian pasal 1, waktu Allah menciptakan dunia ini dan seisinya. Apa itu? Kalau kita melihat, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Lalu dibilang jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadilah petang. Jadi ukuran Yahudi itu petang ke pagi, petang gitu. Ngerti? Dari petang itu bukan tengah malam. Jadi jam 6 sore itu waktunya orang Yahudi. Begitu dia lewat jam 6 sore, tek begitu, udah hari yang baru. Itu konsep Yahudi. Maka Yesus mati jam 3, masih ada 3 jam lagi menuju jam 6. Maka tek begitu mati Yesus, masih ada 3 jam lagi, itulah hari pertama. Anggap maksudnya, barulah masuk hari kedua, baru hari Minggu, hari ketiga, benar hari ketiga. Nah saudara-saudara, ini juga kita harus bisa mengerti konsepnya, konsep keyahudian. Dulu saya tidak terlalu mau belajar, terus terang, dulu saya tidak tertarik sekali dengan apa yang disebut dengan sejarah, konsep keyahudian. Saya dulu nggak terlalu tertarik. Bagi saya pokoknya dalam nama Yesus, halil dalam nama Yesus, dalam itu aja yang dulu saya tahu. Usir setan, tumpang tangan, dalam nama itu aja. Tapi ternyata saya terlalu bodoh. Saya nggak ngerti banyak hal. Betul, dalam nama Yesus betul, kuasa Tuhan, iya betul. Sebagai contoh dulu saya mikir gini. Yesus itu umur 12 dia kelihatan, ada tulisan catatannya dalam Injil Lukas, lalu hilang, nggak ada lagi berita sampai umur 30 tahun baru dia muncul dibaptis, lalu dia melayani. Antara umur 12 ke 30 ngapain Yesus? Kalau kita tidak belajar konsep budaya Yahudi, maka kita akan bingung. Tapi kalau kita konsepnya budaya Yahudi kita belajar, baru kita ngerti. Begitu. Jadi orang-orang Yahudi itu di usia 12 itu sudah harus belajar Taurat. Jadi belajar Taurat, ada tingkatan-tingkatannya di situ. Sampai pada usia nanti 30 tahun, karena dia belajar Taurat itu, belajar terus, sampailah dia pada tingkat bisa menjadi rabi atau guru. Makanya
ketika semua orang memanggil Yesus Rabi, ahli Taurat, orang Farisi, tidak ada satupun yang berani menolak bahwa dia Rabi. Gak ada. Kenapa? Lisensinya sudah ada, karena dia sekolah. Itulah konteks budaya Yahudi. Tapi kalau kita nggak belajar, kita bilang apa? Nggak perlu kita belajar firman Tuhan, tak perlu. Ada Roh Kudus. Itulah itu tuh, bodoh-bodohnya gitu jadinya. Pokoknya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu aja terus. Nah itu kalau nggak ngerti, maka kita pun berpikir bahwa tak perlu belajar firman. Yesus itu luar biasa dengan kuasa Roh Kudus dinyatakannya. Kita pun nggak perlu terlalu banyak belajar. Sampai ada di situ bilang nggak perlu terlalu memperdalam Alkitab itu, tak perlu. Nggak ada disuruh Tuhan katanya lagi. Hai itu kok, aku kayak gini mau jita begitu. Bodoh ini orang. Padahal Yesus belajar firman. Makanya waktu iblis mencobai dia, iblis bilang apa? Ada tertulis. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Berarti Yesus itu belajar firman. Dia baca semua Taurat-Taurat itu. Dia renungkan juga itu sehingga dia tahu. Tapi itulah kadang-kadang kita karena sudah terlalu anggap enteng. Kita pikir pokoknya saya sudah didoakan, sudah bisa bergetar-getar, udah mantap lah itu. Udah dipenuhi Roh Kudus, pokoknya saya udah dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana? Udah bergetar-getar, aku bergetar-getar. Alah, kalau cuma bergetar-getar, adanya orang kesetrum sana pun bergetar-getar juga kalau kesetrum itu. Maka oleh karena itu saya selalu menantang kita belajar lagi pada firman. Oke? Bagaimana? Nangkepnya? Atau makin stresnya? Coba tanya dulu kiri kanannya, nangkapnya belum? Tanya dulu. Udah jelas sekali nih, kalau nggak jelas lah, nggak ngerti lagi, aku pun nggak tahu lagi pakai bahasa apa lagi yang aku sampaikan. Nah kita akan melihat tentang kebangkitannya hari ini kita rayakan. Kebangkitannya menegaskan betul bahwa kita percaya, kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Mari kita lihat dalam kitab 1 Korintus. Perhatikan pasal yang ke-15. Mungkin bisa lihat slide-nya sebentar. Ya, sebentar. Oke. Ini dulu. 15, 14 sampai 17. Bukan sampai, ayat 17 saya potong-potong ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah dengan lengkap, dengan detail ya. Coba Anda lihat ya. Oke, kita baca ayat yang ke-14. 2, 3 ya. Oke, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan ayat yang ke-17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, kamu masih hidup dalam dosamu. Nah kenapa dikatakan sia-sialah? Makanya orang Kristen Paskahnya itu tidak sama dengan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu Jumat Agung. Paskahnya kita orang Kristen adalah Paskah yang berbicara kebangkitan Kristus di atas kematian, atas maut, atas kematian itu sendiri. Yesus kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kematiannya itu, sia-sialah kepercayaan kamu dan saya. Jadi Injil itu satu paket. Antara kematian dan kebangkitan ini harus diberitakan betul-betul. Nggak bisa kita bicara kematian saja. Berita Injil adalah manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih Allah, dia datang ke dalam dunia, lalu dia mati dan bangkit, dan sebentar dia akan naik kembali ke surga. Kita rayakan nanti itu hari kenaikan Kristus. Itu berita Injil. Itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Tapi sekarang kulihat yang diberitakan bukan Injil. Apa itu? Yang tadi itu manusia berdosa,
kemudian Yesus datang atau Allah mengutus anaknya, dia datang dari surga, rela mati untuk kita, tapi hari ketiga dia bangkit, naik ke surga. Enggak, itu diceritakan. Pengkhotbah-pengkhotbah banyak menyampaikan beritanya bukan Injil, tapi apa? Injil katanya, tapi yang dia sampaikan motivasi. Lalu bicara apa? Hanya berkat, kaya, kau akan kaya. Nanti kalau kau memberi dengan baik, maka mobilmu akan berganti. Ya, begitu-begitu yang gila-gilaan begitu itu sekarang tuh. Kalau kamu nanti akan begini, kerja keras kamu diberkati Tuhan. Selalu bicara berkat. Injilnya nggak pernah sampai, maka nggak pernah bisa diselamatkan. Oke, dari sisi finansial atau dari sudut pandang materi, ya betul. Tapi apalah gunanya itu semua, kata Yesus. Kau punya banyak harta tapi jiwamu binasa. Jadi Injil itu penting. Saya sedang mencoba meramu dalam sebuah buku namanya Berita Injil yang Kokoh. Injil itu disampaikan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Betul-betul kita bisa, harusnya kita bisa menelaah, mencermati. Yesus itu dimulai dari, dia kehadirannya itu dimulai sebenarnya dari proto-evangelium. Proto-evangelium itu artinya kabar baik yang pertama, yang mula-mula itu. Di mana waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah bilang bahwa aku membuat permusuhan antara keturunanmu, antara kau dengan dia, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu, ular itu akan diremukkan kepala, tapi keturunan ular itu akan memagut tumitnya, meremukkan tumitnya dari keturunan perempuan. Jadi keturunan perempuan itulah nanti yang akan meremukkan kepala si ular, menghancurkan ular iblis itu. Itu kabar baik. Dari situlah mulainya. Wow, kalau Anda dan saya mau belajar betul-betul, Anda akan merasa bahwa, dengar ya, Alkitab ini bukan kertas atau ayat-ayat mati. Ini akan menghidupkan saudara. Alkitab ini akan membuat Anda menyadari sesuatu yang luar biasa. Panoramanya Alkitab ini begitu indah ketika kita mau belajar. Tapi kalau nggak mau ya begitu ya, cuman ayat-ayat mati saja dibaca begitu aja kan. Nggak salah sih, daripada tidak dibaca juga sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Tapi apakah kita masih mau begitu-begitu saja? Kan tidak. Harus ada sebuah rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya mau katakan dengan terus terang, semakin saya belajar firman Tuhan dan semakin saya mencoba untuk menelitinya, saya semakin tahu bahwa betapa bodohnya aku ini masih. Nggak tahu banyak aku ternyata. Kupikir dulu aku sudah tahu. Itulah orang yang mau belajar firman. Dia akan terus menerus meneliti, mencermatinya satu persatu. Nah sekarang kenapa dibilang kalau Kristus tidak dibangkitkan sia-sialah? Ingat saudara-saudara, upah dosa itu apa? Maut, berarti kematian, betul kan? Jadi upah dosa adalah maut. Karena upah dosa adalah maut, berarti kalau Yesusnya masih mati, berarti belum selesai begitu. Belum, apa bahasanya itu, secara hukumnya itu, de factonya itu belum dinyatakan begitu. Jadi kalau cuman mati, nggak bangkit, sama aja dengan nabi-nabi lain. Sama aja dengan nabinya orang-orang agama-agama lain itu. Nggak ada bedanya. Ingat ya, ajaran agama kekristenanlah yang sangat jauh berbeda. Yang lain secara moral menjelaskan semua baik,
Secara moral itu begini kau lakukan, begini kalau semuanya baik yang disampaikannya. Betulkah semua agama sama? Sama dari sudut pandang moral yang disampaikannya itu baik. Tapi kekristenan melampaui semua itu. Apa? Bicara tentang keselamatan yang kita peroleh melalui Dia sendiri yang datang pada kita, Allah sendiri yang datang pada kita. Luar biasa saudara, kita ini sudah berdosa, banyak kali dosa kita, tapi Dia tidak buang kita. Dia mengasihi kita, Dia datang menemui kita. Luar biasa bukan? Itulah Allah kita yang mengasihi kita. Karena Allah itu adalah kasih adanya. Dan Dia datang sebagai Allah yang kasih adanya, ingin memulihkan kita, ingin mengembalikan kita kembali kepadanya, ingin Dia berharap punya hubungan lagi yang manis dengan kita. Saudara-saudara, Allah itu sangat rindu hubungan yang manis kembali terjalin dengannya. Karena Dia adalah kasih. Kasih itu bagaimana? Dia harus ada, Dia salurkan. Karena Dia kasih itu. Dan Dia salurkan itu kepada kita. Betapa baiknya lah kita. Ingat ya, malaikat berdosa dibuang. Salah dibuang, gak ada pengampunan, gak ada dikasih kesempatan lagi. Neraka langsung dibuang. Tapi kalau Anda masih lakukan dosa, masih diberi kesempatan. Bukankah itu Allah yang begitu mengasihi kita? Halo, cobalah Anda renungkan baik-baik. Kalau itu kita tangkap dalam diri kita, kita tidak akan main-main lagi dengan dosa. Dan kita tidak punya apa-apa dulunya, bukan? Tapi kemudian Tuhan berkati ketika kita datang padanya. Bukankah Anda dulu nangis-nangis padanya? Ketika kita tidak punya apa-apa dan miskin, kita pengemis, tidak punya apa-apa dan terus terang nol besar dalam kehidupan kita. Terus kemudian sekarang sudah ditolong Tuhan. Masihkah engkau bermain-main lagi dengan dosa? Masihkah kau bermain-main lagi dengan dunia ini? Aduh, saya pikir udah keterlaluan. Lihat dirimu 20 tahun yang lalu. Lihat dirimu bagaimana 30 tahun yang lalu. Gembelnya kita ini semua. Betul enggak? Tengok muka-muka kita ini sekarang. Tengok muka-muka ibu-ibu ini semua, glowing. Dulu hanya bedak parisnya itu ditaruh. Sekarang skincare, glowing apa semua, pelembab, pengangkat sel kulit mati, anti gores, semua lengkap. Dulu apa yang Anda lakukan? Anda punya apa dulu? Hah? Apa yang Anda miliki dulu? Nonsen, gak ada apa-apanya, nol besar. Udah gitu sombong pula lagi, udah miskin sombong lagi. Memang udah bencana alam lah itu. Tapi sekarang kulihat kita semua, oh Tuhan, mobil pun beli. Haleluya. Orang naik beca dia bisa beli mobil. Dulu Anda kemana-mana dengan kesusahan, irit seirit-iritnya demi supaya Anda bisa beli sesuatu. Sekarang haleluya, Anda punya banyak hal. Tapi ketika dicek persembahan, masih sama 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Keterlaluan. Mohon maaf ya, nggak nembak. Dulu Anda 10.000 Anda bilang, oh sekarang 10.000 dengan berkata apa? Hanya ini Tuhan. Keterlaluan betul. Persembahanku diremuk lagi. Sampai yang kumpul kolektif itu, yang bagian kolektif membukanya itu, berdoa dia, bersaroh lagi yang buka dia itu. Bayangkan, darah Yesus, kenapa? Udah koyak-koyak. Darah Yesus,
darah Yesus. Bayangkan tuh, tukang kumpul kolektif yang nulis, yang hitung itu sampai bingung. Halo, come on. 20 tahun yang lalu kau bagaimana? Sekarang kan lebih baik lagi. Harusnya persembahanmu lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Bukan berarti saudara-saudara saya tuntut untuk paksa. Bukan, karena kita menyadari kasih Tuhan. Kenapa Anda memberi yang terbaik? Karena saya sudah diselamatkannya, karena saya sudah ditolongnya. Dulu Anda gak punya tanah untuk ada tempat tinggal, gak bisa Anda beli. Persembahan Anda hanya 10.000 dulu. Sekarang Anda sudah punya tanah, sekarang Anda bisa bangun rumah, persembahanmu tetap 10.000. Keterlaluan. Anda harus belajar. Saya memberi ini karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah menolong saya. Haleluya, amin. Kalau dia jualan, dulu baru satu kiosnya, persembahannya 50.000 satu kios. Sekarang udah 5 kiosnya, tetap sama juga. Saya pikir itu udah nggak bener. Mohon maaf ya saudara, agak nembak sedikit. Apa boleh buat? Aku harus mengingatkan saudara akan kasih Tuhan ini. Ini bukan main-main. Karena Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita melakukan, memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita ini semua hutang penyembahan sama Tuhan. Kita berhutang, kita mengucap syukur. Kita berhutang itu saudara. Coba angkat tanganmu dengan berkata, oh Tuhan gitu. Ketika Anda sudah punya berkat, kenapa ngangkat tangan pun susah kali. Apalagi ada jam tanganmu 2, susah, berat. Mengangkat tangan pun berat. Saudara-saudara, ajaib. Ayat 26, next ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah itu, Yesus bangkit itu dia binasakan maut itu. Karena itu musuh yang terakhir. Upah dosa adalah maut. Dan dia harus taklukkan itu. Kalau dia tidak taklukkan itu, berarti masih sama seperti yang dahulu. Masih sama dengan orang-orang biasa di luaran sana. Sengat maut, ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Apa maksudnya ini? Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Begini, dengarkan saya baik-baik. Dalam hukum Taurat ada 10 hukum. Jangan lupa 10 hukum itu menjadi acuan dalam hidup sehari-harinya orang Israel. Karena secara moral, yes, itu juga menjadi acuan kita. Tapi Anda tahu, kalau kita dari 10 ini 9 sudah kita lakukan, cuman 1 yang tidak kita lakukan, itu berarti kita sudah berdosa terhadap keseluruhan daripada Taurat itu. Wih, betapa susahnya hidup ini, Pak. Contoh, jangan ada padamu Allah lain dari harapan. Udah kita lakukan. Yes. Kuduskan hari Sabat. Oke, kita ibadah. Yes. Jangan membunuh. Oke, saya tidak membunuh. Jangan menyebut nama Tuhan dengan semata. Oke. Jangan berzina. Oke. Jangan mengucapkan saksi dusta. Oke. Tapi ada yang bilang, jangan kau mengingini sesamamu apa yang barangnya, istrinya, milik. Nah, itu kita langgar. Berarti kita termasuk di dalam melanggar seluruh hukum Taurat itu. Jadi nggak ada yang bisa menyelesaikan, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang kan bisa melakukan hukum Taurat, standar hukum Taurat itu. Nggak ada. Tetapi memang dilakukan itu, dibuat itu. Allah sedang mengatakan, ini kalau kau mau sempurna ini, coba. Nggak ada yang bisa. Jadi semua orang tidak ada yang bisa lakukan itu. Maka oleh karena itu dijerat atau bukan dijerat, dikungkung, diikat kita oleh dosa itu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nggak ada yang bisa menyelesaikan, nggak ada yang bisa mempraktekkan melakukan hukum Taurat itu. Jadi itu termasuk apa? Berarti itu adalah sengat maut. Sengat, sengat tahu sengat kan? Bagaimana dia mencoba dengan
kekuatan daripada maut itu mengikat kita. Dan itu harus ditaklukkan. Siapa yang bisa menolong kita? Karena semuanya kita diikat oleh dosa itu. Maut itu sudah mengelilingi kita. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Semua pada bingung. Bagaimana ini? Saya tidak bisa diselamatkan. Maka ayat 57-nya bilang, tetapi syukur kepada Allah. Lihat ya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh, ternyata ada satu pribadi yang sanggup menolong kita, dan dia menaklukkan maut itu. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Jadi saudara, tanpa kebangkitan, ya kematian Yesus itu hanya kematian yang biasa saja. Yang sebenarnya kematian yang sebagai pengganti kita saja, itu saja kan. Kan Yesus menggantikan kita di kayu salib. Tapi maut tadi masih menguasai, karena maut adalah upah dosa. Namun saudara-saudara, kebangkitannya itu artinya bukti bahwa maut ditaklukkan dan dosa-dosa Anda semua sudah dibayar lunas oleh Dia. Keren. Ternyata dosa saya, ingat ya, dosa itu dalam konteks bahasanya dalam Alkitab yang lain itu adalah hutang. Dosa itu hutang. Bahasa Yunani yang biasa dipakai opeleima. Opeleima itu artinya hutang. Hutang dosa. Jadi kalau berdosa, makanya Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang melepaskan, yang mengampuni dosa, mengampuni utang daripada hambanya. Ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta, kan begitu, kepada raja. Nggak sanggup dia bayar itu. Ya sudahlah, kata raja. Tapi ini orang punya temannya itu hanya berhutang 100 dinar. 100 dinar itu upah kebun anggur satu hari. Dalam konteks perumpamaan Yesus, 1 dinar satu hari. Sedangkan 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta, 6.000 dinar, 60 juta dinar utangnya sama raja. Berarti dia harus bekerja 60 juta hari. 60 juta hari sampai bengkok, sampai mati pun gak akan lunas-lunas itu. 7 turunan itu susah itu. 60 juta hari dibagi 365, itulah sekian ribu tahun. Bayangkan itu. Umurnya berapa manusia? Paling kuat 70 tahun. Berapa generasi itu gak lunas-lunas utangnya. Tapi raja itu bilang, ya sudahlah, dianggap lunas, diampuninya, ya udahlah dianggap lunas. Tapi orang ini punya kawan, temannya itu sama hamba, punya utang itu temannya itu 100 dinar, bisa kerja 100 hari selesai. Tapi dia marah-marah, dia cekik bayar utangmu, lalu dimasukkannya lah hamba ini ke penjara. Didengar oleh raja, maka ngamuklah raja itu. Bukankah utangmu sudah kuanggap lunas yang sekian puluh ribu talenta itu? Kenapa kau tidak anggap lunas itu utang dari saudaramu 100 dinar? Maka orang yang jahat ini tadi dimasukkan ke dalam penjara, di mana di sana ada algojo menghajar dia sambil. Itu utang dosa. Jadi saudara-saudara, Tuhan menyelesaikan dosa kita dan Dia mengampuni kita. Terus ada kawan kita yang punya salah 2-3 kali, yang punya salah, tapi kita hajar dia. Memang dasar kurang ajar itu, memang. Padahal dosa kita sudah ribuan, puluhan, termasuk jutaan itu sudah diampuni Tuhan. Masa kita tidak mengampuni? Itulah konsepnya. Jadi saudara-saudaraku, kebangkitan Kristus sekali lagi adalah bukti bahwa hutang dosa kita lunas, dibayar, buktinya dengan bangkit, selesai.
Amin saudara-saudara. Amin. Jadi iman Anda dan saya, sekali lagi, iman Anda dan saya harus beriman pada Yesus yang mati dan bangkit itu. Jangan iman hanya pada Yesus yang mati, tapi mati dan bangkit, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya. Jadi saudara-saudara, dengan kebangkitan Kristus itu, kebangkitan itulah yang sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa iman kita padanya tidak sia-sia. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya doktrin tentang Yesus yang mati dan bangkit itu adalah doktrin yang merupakan fondasi keselamatan dalam konteks kekristenan. Itulah yang membedakan dengan agama-agama lainnya. Maka kita akhiri dengan ayat yang ke-58. 58 berkata, karena itu, karena apa? Karena Yesus sudah bangkit, karena Yesus sudah menang. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, berdirilah teguh, jangan kau goyah. Maksudnya apa? Kalau ada masalahmu, jangan merasa bahwa Tuhan itu tidak menolong. Kalau ada penyakitmu, jangan merasa bahwa Tuhan itu menghajar saya, menghukum saya. Kalau ada kesusahanmu, jangan kau rasa bahwa Tuhan itu kejam. Kalau ada masalahmu, kau jangan merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan kau goyah bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidupmu dan saya. Berdirilah teguh. Ada masalah, tetap tenang. Walaupun memang harus diakui saya sendiri membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya bisa tenang hadapi masalah. Dan itu sebabnya perlu dilatih. Ada persoalan, tenangkan diri, berdiri. Khususnya tolong ibu-ibu, wanita-wanita. Kalau ada masalah, kayak panik, kayak orang kesurupan tiba-tiba. Bingung kita. Tolong ibu. Oh, nggak ada yang jawab. Kita nggak ada katanya itu. Jangan gampang panikan. Kalau ada persoalan, coba tenang. Yakin pasti ada maksud Tuhan yang indah. Katakan amin. Bapak, kau pun jangan tak peduli pula kalau ada masalah. Terlalu beriman pula kau kelihatannya. Artinya apa? Cuek. Sudah mau terbakar, mau meledak bom atom di situ, tenang. Lalu kau berkata, tenang saja, Tuhan pasti tolong. Sudah mulai gonjang-ganjing, kau tidak ngambil tindakan, kau tidak ngambil sesuatu yang kau bisa kerjakan. Nggak bisa juga. Jadi yang satu ekstrim kiri, nah yang satu ekstrim kanan. Nah gitu. Ibu-ibu panikan, bapak-bapak yang ekstrim kanan, slow aja, tenang aja. Meledak bom atom, gampang itu nanti bisa kita padamkan. Tenang aja dia saudara-saudara. Nah, itulah ekstrim kanan di situ dia. Jadi yang ianya gimana? Berdiri katanya, teguhlah engkau. Teguh, jangan goyang. Jangan kau imanmu jangan sampai berpikir bahwa tidak ada pertolongan. Oke? Lalu, ini yang selanjutnya. Dan, kata dan artinya bersamaan dengan itu juga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang mengerti akan kuasa kebangkitan, bahwa dirinya sudah diselesaikan dosanya, maut sudah ditaklukkan dan dia bisa bangkit juga nantinya, maka pekerjaan Tuhan dia akan lakukan. Dia akan rajin sel group, dia akan ibadah sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk pelayanan, dia akan turun. Dia akan berusaha dengan segala apa yang dia bisa kerjakan. Itu beda, ada orangnya dia dalam pekerjaan Tuhan dibilang dipilih-pilih aja. Kalau ditengoknya banyak kelemahan, sudahlah tidak usah.
Kalau dilihatnya ada kesalahan, ngapain? Ingat, jangan goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang menilai itu bukan Anda, yang menilai itu Tuhan. Karena seringkali kita melihat dari yang kita lakukan, yang dilihat begitu, dikerjakan, dilihat begitu. Tapi kan Tuhan lihat hati. Ngerti nggak saudara-saudara? Nangkep? Contohnya gini, ya, contohnya gini. Anak kita, waktu anak kita berjalan, oke, dia melakukan banyak hal. Terus tiba-tiba nggak tahu bagaimana dia ambil suatu barang. Lalu dia ambil suatu barang, dalam dia melangkah itu ternyata barang itu dia ambil, dia letakkan di tempat lain begitu dia mau ambil. Terus kita misalnya kita anggap dia mencuri, marah kita. Mencuri. Kenapa kok curi? Begini. Nah, dari luar kan kelihatan kayak dia mencuri, mengambil. Tapi kenapa kau tidak tanya dengan detail? Kemungkinan besar dia bukan mau mencuri. Dia ingin memindahkan supaya barang ini lebih gampang terlihat. Dia memindahkan barang ini supaya gampang bisa dilihat orang tuanya, bisa tempatnya lebih aman. Nah, itu yang selalu saya bilang, kita nggak tahu dalaman hati orang. Kedalaman hati orang itu hanya bisa kita tangkap kalau kita banyak bertanya. Tapi walaupun mungkin dia bisa bohong-bohong dengan semua apa yang dia kerjakan, it's okay. Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi bagian kita adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa saja kerjakanlah kalau itu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan, sempat ada juga nanti yang bilang begini, ketika diapain, bukan tugasku. Oke. Nggak ada job bisnya itu, nggak tugas saya. Oke, baik. Tapi begitu dibikin tugas, banyak urusanku. Sama aja, sibuk. Saya udah nggak ngerti lagi. Orang yang menyadari akan kebangkitan Kristus, dia akan berbeda. Dia akan giat apapun ceritanya. Dan yang terakhir, di situ kalimat berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, indah. Kenapa dibilang jerih payahmu tidak sia-sia? Karena sebenarnya kalau bicara tidak sia-sia, pasti ada upah yang dia akan dapatkan. Betul nggak saudara? Namun bisa jadi upah itu tidak diperoleh di sini, di dunia. Tapi bisa jadi upah itu besar di sorga. Jangan kejar upah dunia ini. Apa upah di surga yang saya selalu tanamkan, ingat dalam diri adalah nanti Tuhan bisa beri yang disebut mahkota. Apa saudara-saudara? Mahkota. Jadi nanti di surga ada orang masuk surga nggak ada mahkotanya. Ya kayak gundul begitulah, yang nggak ada mahkota, ya cuman ya masuk surga, yang penting masuklah gitu kan. Saya tanya saudara, Anda sendiri ya, samakah menurut Anda upah orang misalnya di rumah Anda ini, dia kerja sebagai karyawan di rumah atau di toko atau tempat Anda bekerja, dia kerja, tapi dia baru kerja 1 bulan. Terus ada yang sudah kerja di situ itu udah bertahun-tahun bersama Anda. Menurut Anda, kalau ada sesuatu terjadi dalam banyak hal, saya tanya saudara, mana yang lebih Anda kasih lebih atau perhatian Anda lebih? Yang baru kerja sebulan atau sudah bertahun-tahun dengan Anda? Pasti sudah bertahun-tahun. Kalau saya tahu, kalau Anda dan saya saja mengerti konsep itu, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Saya percaya Tuhan itu maha adil. Memang keselamatan anugerah, tapi upah itu merupakan sebuah keadilan Tuhan yang tiada taranya
Dan kita kalau mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia upahnya. Amin saudara-saudara. Mari saudaraku, kita pulang nanti ini, kita pulang kembali ke rumah. Ingatlah, oh Yesus sudah bangkit. Itulah Paskah yang kita lakukan, yang kita hayati, yang kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat. Dan juga waktu ada tantangan, kita menjadi orang yang tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Bilang dulu kiri kanannya, bilang kiri kanannya ya. Karena itu, coba itu ayat 58 itu, coba ucapkan kiri kanannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan tidak sia-sia. Oke, amin ya. Amin ya. Jadi saudara-saudara pulang dari sini, kalau ada kawan yang langsung lebay karena ada masalah, loyo dia karena ada sedikit masalah, ingatkanlah ayat ini. Karena itu, talifuse, berdirilah kau teguh, jangan kau goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalau dibilangnya gini, apa pekerjaan Tuhan? Pekerjaanku saja belum selesai. Ya apa boleh buat? Kadang-kadang ada orang yang melawan terus kan. Kalau udah begitu, Anda langsung bilang, ya sudah, kau terima sajalah nanti. Apa yang akan ku terima katanya? Ya, remah-remah saja yang kau dapat, begitu aja. Karena ada orang kan punya pilihan. Kita udah sampaikan tak diterimanya. Sama dengan ini khotbah begini nih. Ini semua kita ini sama-sama telinga mendengar, nggak ada kurang lebihnya, semua sama. Mendengar tidak ada dikurangi dilebihkan, semua sama menangkapnya. Tapi belum tentu sama semua di dalam hati berkata ya atau tidak. Atau Anda jawab iya sih, tapi udah kalau udah ya iya sih ya iya. Tafinya lagi udah susah lah udah. Itu tergantung Anda. Tapi Anda harus belajar berkata, aku mau Tuhan. Nah begitu Anda bilang, aku mau, Roh Tuhan akan memberikan Anda kemampuan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Mari kita datang pada Tuhan.